Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitternya Kak Pristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pabrik Berhantu Badung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Keangkeran tempat kerja kadang terpaksa harus dihadapi. Keseraman lain dimensi sesekali menghadirkan sosok-sosok ngeri. Malam ini, ada teman yang akan bercerita tentang seramnya pabrik tempatnya bekerja. Tahun 2001 peristiwa ini terjadi. Suara itu lagi, walaupun sudah pernah mendengar sebelumnya, tetap saja aku terkejut. Tetap menoleh ke pintu, walau tahu masih dalam keadaan tertutup. Suara gesekan sapu ijuk dengan lantai, menggusur debu serta kotoran, membersihkan. Suara sapu ini mungkin akan terdengar biasa saja kalau di siang hari, tapi beda cerita ketika terdengarnya tengah malam seperti ini. Suara makin mendekat dan mendekat menuju pintu gudang tempat aku sedang mencoba tidur. Perlahan aku bangkit dari posisi rebahan, kemudian duduk bersandar pada dinding. Gudang sangat gelap, karena aku sengaja enggak menghidupkan lampu. Penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui jendela kaca. Seperti sebelum-sebelumnya, awalnya hanya terdengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai, tapi lama-kelamaan, karena si empunya suara terdengar seperti makin dekat dan mendekat, maka suara berikutnya mulai terdengar juga. Ya, aku mulai mendengar suara langkah kaki, selangkah demi selangkah. Langkah ini terdengar seperti kaki yang menggunakan sendal karet. Sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen menimbulkan suara khas. Keteplak, keteplak, keteplak. Kira-kira seperti itu. Langkahnya sangat pelan. Begitu juga proses menyapunya. Aku tentu saja sungguh sangat tegang dan ketakutan mendengarnya. Udara Bandung yang sudah dingin jadi terasa makin dingin. Ibu itu dulunya emang kerja di sini. Tukang bersih-bersih, kerja di sini lama banget, puluhan tahun, sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu. Katanya teman-teman yang suka kerja malam, almarhum masih suka kelihatan bersih, nyapu, ngelap, ngepel, serem ih. Terngiang-ngiang kalimat panjang dari Asep, teman yang kerja di perusahaan ini juga. Asep kerja di sini sudah lama, sedangkan aku baru kira-kira 3 bulan. Asep bilang begitu, cerita tentang penampakan yang sering terjadi di pabrik ini. Salah satunya ya hantu ibu ini. Ibu yang sepertinya sedang aku dengar tengah menyapu di depan gudang. Ibu yang sudah meninggal lama. Aku terus menajamkan pendengaran, coba menangkap suara yang terus kedengeran. Suara sapu ijuk dan langkah kaki makin jelas. Detik berikutnya, ada suara lain lagi yang sebelumnya belum pernah aku dengar. Dan sungguh menyeramkan. Suara perempuan yang suaranya masih seperti bergumam, gak jelas. Gumaman diselingi dengan tawa Kiki tertahan. Tuhan, aku ketakutan, sangat menyeramkan. Posisi duduk makin ke sudut ruangan. Terus memperhatikan pintu dan jendela, aku yakin kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan. Dia akan terlebih dulu lewat depan pintu, baru kemudian jendela. Sudah sangat dekat, perhitunganku, beberapa detik lagi dia akan sampai di depan gudang. Benar, dari celah kecil di bawah pintu, akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menyeramkan, dari celah kecil itu, aku bisa melihat memang ada yang sedang bergerak. Langkah perlahan, sambil sesekali sapuan sapu ijuk kelihatan juga. Sosok ibu itu sedang berada persis di depan pintu. Suara gumamannya makin jelas terdengar
dengan tawa cekikikan sesekali. Aku merinding ketakutan, sedikit pun gak berani bergerak. Ketakutanku makin menggila ketika melihat dia tiba-tiba berhenti melangkah, lalu diam. Ya, ibu itu sekarang diam berdiri di depan pintu. Kemudian hening meraja, menguasai hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diam, aku menerka-nerka. Apa kiranya yang akan terjadi kemudian? Tok tok tok. Ada ketukan pintu. Ibu itu mengetuk pintu. Keringat dingin berjatuhan. Makin meringkuk aku di sudut ruangan. Tok tok tok. Ketukan terdengar lagi. Enggak, sama sekali aku gak ada niat untuk membuka pintu. Gak ada nyali untuk itu. Bait-bait doa mengalir terbata dalam hati. Aku sangat butuh pertolongannya saat ini. Hanya 2 ketukan itu saja, selebihnya sepi kembali terjadi. Selama puluhan detik berlangsung seperti itu. Gak lama setelahnya, ibu itu terlihat bergerak lagi, melangkah menuju ke kiri, ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca ini cukup besar, berukuran sekitar 2 kali 1 meter, memanjang. Dari jendela ini dapat terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang. Gak terhalang apapun. Dengan pergerakan seperti itu, aku sangat yakin kalau sebentar lagi dia akan berjalan persis di depan jendela. Aku akan bisa dengan jelas melihat sosoknya. Sekali lagi dugaanku benar. Aku akhirnya melihat wujudnya. Sosok perempuan tua dengan rambut panjang terikat di belakang seperti sanggul, berpakaian warna gelap. Walau aku hanya dapat melihatnya sebatas pinggang, tapi dengan jelas kalau dia memang sedang berjalan sambil tangannya memegang sabuk. Gumaman dan cekikikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Terpaku, aku terus memandang sosok seram itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Begitu lama dia berjalan di depan jendela, sampai akhirnya dia enggak terlihat lagi. Pandanganku terhalang dinding. Dia enggak lagi berada di depan jendela kaca. Masih terdiam, aku menunggu dalam keheningan. Berharap cemas, apa yang akan terjadi kemudian. Ternyata gak ada apa-apa. Gak kedengaran suara apapun juga, gak ada pergerakan. Saat inilah keberanianku mulai timbul. Pelan, aku berdiri, lalu berjalan mendekat ke pintu. Dari pintu, kemudian mengintip jendela kaca sebentar. Memperhatikan keluar, khawatir sosok ibu itu masih ada. Ternyata enggak ada apa-apa. Hanya ruang mesin kosong yang jadi pemandangan. Detik berikutnya, aku langsung membuka pintu tanpa menoleh kiri kanan. Kemudian aku lari keluar, meninggalkan gudang, menuju pintu pabrik yang letaknya paling ujung seberang. Sama sekali nggak melihat sekitar. Aku terus berlari di celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuannya cuma satu, yaitu pos satpam di gerbang depan. Amri, kunaon maneh? Pak Romli, satpam pabrik yang sedang bertugas, menyapa ketika aku sudah sampai di posnya. Sambil mengatur nafas, aku mulai menceritakan semuanya. Kejadian seram yang baru saja aku alami. Selepas lulus STM tahun 2001, aku memutuskan untuk langsung mencari kerja. Karena sama sekali nggak ada biaya kalau ingin berkuliah, melanjutkan kuliah. Pikirku, aku akan kuliah kalau sudah terkumpul uang dari keringatku sendiri nantinya. Kebetulan yang menyenangkan, masa menganggur hanya 6 bulan saja, karena nggak lama setelah lulus. Ada tetangga rumah memberi info kalau ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin. Kebetulan di masa sekolah, jurusanku memang teknik mesin. Ya sudah, mungkin memang sudah jalannya. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan Garut untuk mengadu nasib di kota Kembang, Bandung. Perusahaan tempatku bekerja ini sudah lama berdiri, sejak tahun 70-an. Ketika aku sampai di sana, semuanya menunjukkan seperti itu. Dari beberapa bangunan dalam kawasannya, terlihat dari bentuknya memang bangunan lama, gedung tua. Perusahaan ini letaknya di bilangan Cicadas. Singkat cerita, tanpa wawancara dan tes yang bertele-tele,
ditambah dengan referensi bagus dari tetanggaku. Akhirnya aku diterima kerja. Jabatan awal adalah membantu operator mesin yang sudah ada. Dalam hal ini bertujuan supaya aku bisa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kebetulan juga pemilik perusahaan sangat baik hati. Karyawan yang sudah lama bekerja juga bilang seperti itu. "Amri, sebelum dapat tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini dulu sementara." Pemilik pabrik bilang begitu pada suatu hari setelah aku sudah mulai bekerja. Ya sudah, alhamdulillah rezeki nomplok. Tapi ya begitu, perusahaan gak menyediakan mes tempat tinggal. Jadi selama sekitar 6 bulan lamanya, gudang pabrik menjadi tempat tinggalku sementara. Gudang ini berada di dalam salah satu gedung besar yang kita sebut saja pabrik. Karena di dalamnya banyak terdapat mesin-mesin pembuat tekstil. Pabrik ini sangat besar, namun di beberapa sudutnya ada ruangan-ruangan kecil. Entah itu ruangan operator, ruang bahan baku, dan gudang. Gudang inilah yang jadi tempatku tidur dan beristirahat. Aku harus rela berbagi ruang dengan segala macam peralatan mesin dan bahan baku. Ya, aku sih senang-senang saja. Karena pernah merasakan tinggal di tempat yang lebih sedih dari ini. Tapi ya itu, banyak cerita yang beredar tentang angkernya pabrik ini. Pabrik yang letaknya benar-benar di paling ujung kawasan. Menurut teman-teman, karena semua gedung bisa dibilang gedung tua, makanya banyak kejadian seram yang dialami karyawannya. Banyak yang bilang sering melihat penampakan seram di kawasan pabrik. Aku nggak bisa menceritakannya satu persatu karena banyak sekali versi yang beredar. Salah satunya ya tentang sosok ibu yang pernah aku lihat itu. Konon katanya si ibu sering terlihat mengerjakan pekerjaan yang rutin dia lakukan semasa hidupnya dulu. Sosok itu juga sudah sangat menyeramkan. Aku gak bisa membayangkan kalau harus bertemu dengan sosok seram lainnya. Pokoknya gitu, banyak cerita seram yang beredar. Makanya kamu hati-hati kalau tidur di pabrik. Kunci pintu, gak usah keluar lagi. Diam saja di gudang sampai pagi. Begitu Asep bilang mewanti-wanti. Oh ya, pabrik ini waktu aku masuk belum ada sistem shift. Jam kerja dari 8 pagi sampai 5 sore, kecuali sedang ada load tinggi. Pekerjaan bisa selesai maksimal jam 10 malam. Setelah itu karyawan pulang, pabrik hanya menyisakan tim security. Mesin dalam keadaan mati semua, sepi. Selama 6 bulan aku juga sering merasakan atau sesekali melihat keseraman di pabrik. Tapi masih bisa melawan rasa takut. Lebih banyak mengikuti saran Asep untuk sama sekali nggak keluar gudang kalau malam tiba. Awalnya tidur di gudang hanya beralasan beberapa kardus yang aku susun bertumpuk, cukuplah untuk menghangatkan. Tapi nggak lama atasanku membawakan aku karpet tebal dan lebar menggantikan kardus-kardus, ditambah dengan bantal dan selimut, jadi sudah sangat nyaman buatku. Kebiasaan tidur, aku akan mematikan lampu gudang. Jadi gelap gulita, hanya lampu luar saja yang memberikan sedikit cahaya. Sudah terbiasa seperti itu, nyaman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, selama kurang lebih 6 bulan aku tinggal. Beberapa kali merasakan keanehan menjurus seram di dalam pabrik, tapi aku masih bisa melaluinya. Entah itu mengabaikan atau menahan ketakutan hingga pagi menjelang. Tapi ada satu peristiwa yang sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa yang pada akhirnya membuatku bertekad untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Peristiwa yang menurutku sangat menyeramkan. Begini runutan detail kejadiannya. Waktu itu seperti biasa, aku menghabiskan waktu di pos security hingga malam. Kalau ngantuk sudah nggak ketahan, aku akan pergi ke gudang. Jarak dari pos security dengan pabrik tempat di mana gudang berada sebenarnya enggak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Tapi tetap saja, aku harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik. Beberapa bangunan kantor harus aku lalui, sampai akhirnya tiba di pabrik belakang. Sekitar jam 10 malam, aku pulang ke gudang. Seperti yang aku bilang tadi,
Jam-jam seperti ini, kawasan sudah sangat sepi. Gak ada orang sama sekali. Aku berjalan kaki. Banyak lampu sudah dalam keadaan mati. Hanya sebagian kecil saja yang dibiarkan menyala. Jadinya sangat redup, walau masih bisa melihat sekitar. Gak ada perasaan apa-apa. Ketika akhirnya aku sampai juga di pabrik belakang, lalu masuk ke dalamnya. Deretan mesin dengan berbagai macam ukuran harus aku lewati untuk sampai ke gudang. Bangunan pabrik ini juga gelap. Hanya beberapa lampu kecil saja yang dibiarkan menyala. Dinginnya udara Bandung menyusup masuk ke dalam. Aku kedinginan. Makanya semakin cepat langkahku untuk segera masuk gudang. Sesampainya di gudang, aku langsung masuk dan mengunci pintu, menggelar karpet yang biasa kugunakan sebagai alas. Terakhir kali melihat jam, jarum pendek menunjukkan ke angka 11. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi, terlelap. Tapi hanya sebentar. Mengucek-ngucek mata, terpaan cahaya terang menyadarkanku dari tidur. Ya, cahaya terang. Tapi aku sadar kalau masih berada di atas karpet tempat tidur, lengkap dengan bantal dan selimut. Cahaya ini terang sekali, menyilaukan. Dalam keadaan mata tertutup pun, aku bisa merasakan silaunya. Cahaya dari mana sih? Aku lalu perlahan membuka mata, sangat perlahan, karena sambil menahan silau. Benar, ternyata gudang ini sudah terang benderang. Lampu di dalam menyala semua. Siapa yang menyalakan lampu? Apakah aku bangun kesiangan? Ternyata enggak. Karena setelah melirik jam dinding, ternyata masih jam 1:30. Jadi aku tidur hanya sekitar 2 jam. Pikirku begitu. Aku lalu duduk, masih mengucek-ucek mata, coba mengumpulkan nyawa. Kemudian ada pemandangan aneh. Pintu gudang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin kalau sebelum tidur sudah menutup dan menguncinya. Kenapa sekarang malah terbuka? Dari pintu terbuka itu, tentu saja aku jadi bisa melihat keluar. Di luar juga sama. Pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang. Lampu nyala semua. Ada apa ini? Apa ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan segera atau apa? Sumpah, aku kebingungan. Di sekitaran mesin juga aku lihat ada beberapa orang yang sedang warawiri, layaknya karyawan sedang bekerja. Nah, ketika masih bingung itu, tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk gudang berseragam karyawan pabrik. Aku lalu berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Pak, memang ada produksi malam ini?" Orang itu nggak menjawab. Dia hanya diam sambil terus mengerjakan entah apa yang sedang dia kerjakan. Kemudian aku kaget setelah tersadar kalau sama sekali nggak mengenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Lalu siapa dia? Gak lama orang itu lalu pergi keluar gudang. Masih kebingungan, aku lalu mengikutinya keluar. Ternyata dia menuju ruang mesin. Di depan pintu gudang, aku berhenti diam, memperhatikan semuanya, memperhatikan seluruh isi pabrik. Benar, lampu menyala semua, ruang mesin terang benderang. Beberapa orang terlihat bekerja mengerjakan tugas layaknya ketika sedang dalam proses produksi. Pemandangan yang normal ketika sedang ada kesibukan di pabrik. Kemudian aku berjalan meninggalkan gudang. Langkahku pelan sambil terus memperhatikan sekitar, kebingungan. Semua orang kelihatan sibuk tanpa sedikit pun memperhatikan aku. Aku seperti gak ada di situ. Tepat di tengah-tengah pabrik, di antara mesin-mesin, aku berhenti melangkah. Karena lagi-lagi menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang yang berseliweran itu, gak ada satupun yang aku kenal. Semuanya asing. Namun mereka berseragam layaknya karyawan pabrik. Siapa mereka ini? Orang baru kah? Masih terdiam memperhatikan semuanya, aku tetap berdiri di tempat. Kemudian, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Aku melihat kalau mereka para karyawan ini perlahan tubuhnya menghitam. Ya, perlahan, enggak serta-merta. Yang awalnya kelihatan normal layaknya manusia pekerja, lama-kelamaan tubuhnya menghitam, legam,
berangsur jadi tubuh seperti hangus terbakar. Makin mengerikan lagi, karena tubuh mereka juga masih terlihat berasap, namun masih terus bergerak layaknya orang yang sedang bekerja. Tuhan, apalagi ini? Sontak aku merinding ketakutan ketika akhirnya sadar kalau ternyata mereka semua bukan manusia. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ada sesuatu lagi terjadi. Pabrik yang tadinya terang benderang mendadak lampunya mati semua. Jadi gelap gulita seperti semula. Tapi sosok-sosok seram itu masih terlihat terus bergerak bekerja. Nah, tapi beberapa detik kemudian mereka tiba-tiba berhenti bergerak, diam di tempat, lalu perlahan membalikkan tubuhnya. Semua jadi menghadap aku. Mereka jadi terlihat seperti sedang memperhatikan aku. Tambah panik ketika dalam gelap aku melihat kalau ada satu sosok seram yang bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan perlahan mendekat ke arahku. Tubuhku kaku, sama sekali gak bisa bergerak. Lagi-lagi, untayan bait doa mengalir dalam hati. Aku memohon keselamatan darinya. Alhamdulillah, detik berikutnya, aku akhirnya bisa menggerakkan kaki. Aku langsung lari menuju pintu keluar, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Lagi-lagi, pos satpam depan jadi tujuan. Selesailah teror malam itu. Peristiwa yang sangat mengerikan. Saat itulah aku memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk tinggal. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya ceritakan dapat menghibur teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.